Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ormas, yang terhormat Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Komite, ya. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mensosialisasikan visi misi sekolah SDN Citarum 01. Saya sebagai moderator, yang pertama kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim, ya, kita buka kepada Bapak kepala sekolah. Silakan untuk mensosialisasikan visi dan misi sekolah SDN Citarum 01. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Citarum 01, yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN Citarum 01 Bapak Udin Samsudin, yang terhormat para wali murid, para kelas SDN Citarum 01, koordinator wali murid, ya, koordinator kelas, ya, di SDN Citarum 01. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini. Semoga membawa berkah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih untuk moderator atas waktunya, dan mohon maaf untuk semua mengganggu aktivitasnya. Saya rasa ini sangat penting sehingga harus mengundang Bapak Ibu semua di sini, tentunya demi anak-anak kita peserta didik SDN Citarum 01 agar mereka lebih berkembang, menemukan bakatnya, menemukan kesuksesannya, agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini sosialisasi visi misi sekolah SDN Citarum 01. Adapun maksud dan tujuannya pertama adalah pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Bapak Ibu, alhamdulillah saya dan sekolah kita, kepala sekolahnya dinilai oleh kepala dinas langsung Bapak Imam Fathur Rahman, sehingga kita harus melakukan observasi secara direkam gitu ya, di video, karena beliau tidak bisa hadir ke sekolah kita. Kita doakan agar kegiatan ibadah hajinya itu dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Saya sama seperti Bapak Ibu Guru dinilai juga. Kalau Bapak Ibu Guru kemarin dinilai oleh kepala sekolah, saya dinilai oleh kepala dinas melalui aplikasi PMM, ya, platform mereka mengajar. Bapak Ibu, yang kedua adalah sosialisasi visi-misi sekolah agar dapat visi dan misinya itu terwujud demi mencukupi kebutuhan murid. Apabila visi-misinya tidak tersampaikan dengan baik khususnya kepada para guru, ini bagaimana gurunya dapat membidik visi atau tujuan yang kita tuju. Misalkan misinya kita mau jalan ke Cikarang, kita jalan bareng-bareng Bapak Ibu, kita jalan bareng-bareng ke Cikarang. Yuk kita konvoy ke Cikarang, ke SDC. Kalau dikasih tahu ke Cikarang mau jalan mana, kira-kira nyampe nggak kalau dikasih tahu? Nyampe.
Walaupun misalkan kita belum tahu SDG-nya ya kan, bisa bertanya kepada orang lain, bisa menggunakan Google Map. Ada yang jalan Jurong, ada yang jalan Lemah, ada yang mungkin berbeda di jalan kawasan banyak gitu ya, betul kan? Tapi bagaimana kalau kita pergi ke SDG, kita konvoy, tapi kita nggak dikasih tahu kemana arah tujuannya, bingung nggak? Bingung kan? Bagaimana cara memilih tujuannya? Sehingga pada hari ini saya rasa perlu adanya sosialisasi visi misi sekolah kita agar semuanya bisa memilih visi misi sekolah kita, sehingga para murid kita, peserta didik kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk komite dan para wali murid kenapa juga diantaranya agar mereka tahu didikannya sekolah SDN Cicau nomor 1 ini agar murid-muridnya seperti apa, ya, karena didikannya tentunya untuk kesuksesan anak-anak kita semua. Betul Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut. Pengertian visi. Takutnya ada yang bertanya, terutama para wali murid, pasti itu visi ya. Visi itu adalah suatu harapan cita-cita besar atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi yang ingin dicapai. Oleh karenanya dapat dikatakan visi adalah tujuan yang ingin dicapai suatu sekolah. Contohnya adalah visi tadi saya analogikan kita mau jalan ke SDG. Ada yang lewat mana, ada yang lewat mana. Ya saya sudah tahu, tidak perlu Google Map. Saya mah belum tahu, saya pakai Google Map. Boleh kan? Yang ini tujuannya itu sama seperti visi juga. Misalkan durasi mengajar kelas 3. Di kelasnya itu anaknya semuanya hampir 80% laki-laki. Ya kan? Mungkin berbeda dengan kelasnya Bu Devi ngajarnya kelas 2. Di sana lebih banyak ternyata murid perempuan. Ya, ternyata beda. Luar biasa. Yang penting tujuannya sama, agar murid-murid kita itu pintar-pintar mendapatkan kesuksesan. Betul ya Bu Dewi ya? Ya, jangan memaksakan Bu Kasih melakukan intimidasi kepada Bu Dewi. Kenapa begitu? Kan harus begini. Sedangkan keadaan kelasnya berbeda atau sebaliknya. Bu Dewi, lah kok Bu Kasih begitu ngajarnya ya kan? Semua guru itu punya pertimbangan, yang penting didikannya sama. Makanya diperlukan sosialisasi visi-misi. Kemudian yang kedua, apa itu misi? Misi adalah bagaimana sebuah sekolah dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan bagaimana sikap sekolah, bagaimana upaya prestasi, hingga bagaimana mengukur sebuah prestasi pada sekolah. Bapak Ibu, visi tujuan kita ketika ke SDG, misinya kita harus tahu lebih detail lagi. Oh, saya mah pakai motor, tahu ya? Saya bisa sampainya pakai mobil. Saya mah nanti nebeng aja ke Pak. Iya, kita pakai angkot beda-beda. Itu misinya. Kalau mengajar kayak metode. Ya, metodenya bisa. Saya mau pakai metode ini. Saya mau pakai cooperative learning. Silakan Bapak Ibu ya. Itu tujuannya sama, yaitu adalah mencerdaskan anak-anak bangsa, menghantarkan, mendampingi mereka agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Minimal mereka tahu, oh saya itu bisa sukses nantinya karena saya bahasanya di mana, keunggulan saya di mana. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Untuk visi-misi apa ada yang ditanya Bapak Ibu? Jelas? Jelas ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, silakan kita nonton dulu. Video ini sangat berhubungan dengan visi-misi tentunya. Agar visi-misi kita tercapai dengan baik. Ini seperti apa?
Next shoot nih, kelihatan. Adanya kerjasama sesama tim, terus kekompakan sama ya. Walaupun kesulitan, ada akan kompak. Iya, betul. Ya walaupun kesulitan, kalau ada kerjasama ya akan menghasilkan hasil yang baik. Ya, oke. Terima kasih udah minta tepuk tangan. Saya sangat setuju dengan telahan dari Bu Devi ya. Walaupun banyak masalah berat, tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah yang kompak, insya Allah tujuan yang kita bikin itu tercapai. Ya. Bapak Ibu ya, setuju ya? Ya. Kalau ada lagi yang mau menyampaikan? Wita, ada? Boleh. Seneng. Saya cuma menambahkan saja. Segala pun misi apa visi itu akan terlaksana ada kerjasama dari semua warga semuanya, baik orang tua, murid, komite semuanya, dan juga ada dukungan dari masyarakat. Jadi akan berjalan, kalau tidak jalan sendiri-sendiri tidak akan tercapai cita-citanya. Iya. Tepuk tangan, terima kasih. Saya setuju Bapak Ibu yang diungkapkan oleh Bu Ida tadi ya, betul sekali. Visi-visi ini bisa tercapai apabila semua warga sekolah baik itu guru, baik itu wali murid, baik itu muridnya, serta dirinya, lingkungannya, pihak-pihak terkait seperti di sini desa, ada pemerintah desa, wali murid, dinas, ya semua bahu-membahu untuk mensukseskan agar visi-misi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, fokus ya, setuju? Siap. Masih lagi. Nanti ya. Siap, Bapak Ibu. Ada kata-kata mutiara. Meskipun organisasi memiliki sistem organisasi yang baik, jika kebersamaan orang-orang di dalamnya memudar, maka lambat laun organisasi tersebut juga akan ikut memudar. Saya ulang. Meskipun organisasi memiliki sistem organisasi yang baik, jika kebersamaan orang-orang di dalamnya memudar, maka lambat laun organisasi tersebut juga akan ikut memudar. Kebersamaan akan membangun sebuah persaudaraan selayaknya keluarga. Ini kata El Nainggolan. Bapak Ibu, di sini di sekolah, semoga di SD di Contoh 1 bisa tali silaturahminya bisa lebih erat lagi, terutama setelah diadakan sosialisasi ini ya, karena organisasi itu akan melemah, akan memudar apabila kebersamaannya hilang ya. Bapak Ibu setuju ya? Siap untuk bekerja sama? Siap. Ya, wali murid siap? Siap. Siap ya. Lanjut. Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan paket tentang kalimat rupa. Saya tidak mau buat isinya sendiri. Makanya kemarin saya sudah kirim link paket. Bapak Ibu sudah mengisinya ya? Sudah ya? Mengisi kemarin tentang kalimat rupa ini. Yang pertama pertanyaannya adalah kita memimpikan murid-murid yang kemudian kita percaya bahwa murid adalah dididik. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah kita sudah betul bahwa yang kelima kita dan warga di sekolah ini yakin untuk dididik, dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa isinya ini sudah di paket, saya tampilkan ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini isinya Bapak Ibu. Yang pertama, kita menimpikan murid-murid yang menjawab kreatif dan disiplin, murid-murid yang berakhlak baik, murid-murid yang berakhlak baik, sama nih, berakhlak mulia, cakap dan keterampilan pada zamannya, soleh dan
soleha, anak yang berakhlak baik dan beretika, disiplin, keren-keren, percaya diri. Nah, kemudian banyak yang berakhlak baik ya. Ya. Kalau Oma Haji Nok, Oma Nok yang jawabnya yang mana nih? Nok yang mana jawabnya ini? Kerjasama dan gotong royong. Oh enggak, yang kemarin diisi ini yang mana? Yang kemarin diisi yang mana? Oh yang murid yang berakhlak baik. Oh murid-murid yang berakhlak baik. Oke ini. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik ya. Yang pertama, murid adalah manusia. Yang kedua, murid adalah penerus bangsa. Siapa yang jawab? Siapa? Oh, Bukasi menjawab penerus bangsa. Tahu? Karena untuk generasi penerus kita. Ya, kita adalah yang akan meneruskan perjuangan kita ya. Dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan mengutamakan kerjasama dan gotong royong, kemudian adab dan etika, mengutamakan kedisiplinan, kebersihan dan berakhlak mulia, adab, pembentukan karakter, sikap dan perilaku yang baik, ya kinerja yang luar biasa, kebersihan yang bisa, disiplin, ya, kebersamaan. Kemudian yang keempat, ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa bermain adalah hal yang menyenangkan. Oh, siapa yang jawab ini? Bermain adalah hal yang menyenangkan. Kemudian disiplin, seharusnya mereka disiplin. Kenyamanan adalah segalanya. Kemudian guru adalah contoh untuk dipelajari. Dan seterusnya ya. Ini sudah saya baca semua, Bapak Ibu. Sudah saya pelajari jawaban Bapak Ibu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama dan terus berjuang, bekerja sama, gotong royong dan saling bersinergi. Kemudian bisa merubah sekolah ini menjadi lebih baik, kerjasama, maju menjadi lebih baik dan seterusnya. Kita semua ya Bapak Ibu. Dan terakhir pertanyaan adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pertama di sekolah susah air, Pak. Jadi kalau digali sumurnya buatnya gas. Bisa jawab kita nih. Ya, emang di daerah kita memang dari dulu ya kendalanya ini air ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada pengalaman walaupun pumpnya sering mati ya. Karena sering ada kejadian ya. Terima kasih kita sudah menjawab. Kemudian harus dapat memanfaatkan lingkungan yang luas dalam menjadi taman belajar. Kita bukunya ya. Semoga bisa ya. Kemudian pendidikan itu penting ya, disiplin itu penting. Pendidikan siswa itu juga berharap bahwa di lingkungan sekolah yang suka dari sinyal anak-anak ya. Ini ya seterusnya ya sudah saya baca ini ya. Dan juga menurut saya kalau di ini kalau ini dari kesimpulan yang saya ambil ya, kalau tidak setuju silakan koreksi saya. Ini hasil jawaban Bapak Ibu, rangkuman dari kalimat tumpang ya, dilihat dari sini ya. Murid dilihat dari jawaban Bapak Ibu semua. Murid itu Bapak Ibu ingin mengharapkan muridnya berakhlak mulia, kemudian disiplin, kreatif, percaya diri, cakap dengan keterampilan. Setuju ini? Setuju. Kita jawaban Bapak Ibu ya. Jawaban Bapak Ibu. Ya. Kemudian guru. Oh nanti bisa tambahkan muridnya tinggal lingkungan. Ya terima kasih ya. Nanti ada itu ya. Nanti ditambahkan tinggal lingkungan. Kemudian gurunya menjadi teladan bagi murid. Ya. Yang kedua disiplin, tiga inovasi, keempat cakap teknologi, yang kelima
ketiga, sekolah yang peduli lingkungan. Yang keempat, sekolah yang unggul. Unggul apa? Dalam prestasi ya. Yang ketiga, unggul dalam prestasi. Yang kelima, mewujudkan pendidikan karakter murid. Tentunya karakter yang sesuai dengan profil pelajar. Ya. Lanjut, Bapak Ibu. Oh maaf, ini setuju? Inovatif apa inovasi? Guru yang inovatif ya. Ya, terima kasih. Udah dikasih. Yang guru yang inovatif ya. Bukan inovasi, inovasi hasilnya. Inovatif ya. Oh, begini. Terima kasih atas koreksinya, Luis. Nah, sehingga menurut saya ya, tolong koreksi hasil dari isian Bapak Ibu semua kalimat rumpang tadi, Bapak Ibu. Visi sekolah itu bisa kita simpulkan bahwa visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan. Tadi kita mengingatkan mulia, cinta lingkungan. Setuju nggak nih? Setuju. Jadi mulai sekarang visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan. Ya, setuju ya? Kalau setuju kita ukur ya. Kita lanjut. Tinggal dimasukkan ke buat banner juga, buat agar kalau yang datang ke sekolah kita tahu visi kita. Ya. 3 jadi itu ya supaya Ya, ya. Nanti kita buat gambarnya di awal kita buat gambarnya. Oke, yang lanjut ya. Boleh nggak usul berakhlak mulia, cerdas, baru mereka berprestasi, berbudaya, dan peduli terhadap lingkungan? Boleh Bu, nanti kita koreksi lagi ya. Tapi ini tidak ada perubahan. Ya, cuma di Iya, posisinya. usulannya Pak. Posisi kalimat doang. Ya, nanti kalimatnya kita perbaiki supaya Iya, lebih saya. enak lagi dibacanya dan bisa lebih enak dibuat akroninya ya. Kita buat bersama-sama akroninya. Dan ini bukan visi yang saya buat. Ini dibuat kita bersama. Saya hanya merangkum, saya hanya menyimpulkan visi sekolah yang Bapak didikan, yang kita didikan. Ya, sekali lagi ini bukan visi hasil rekan saya, tetapi ini merupakan hasil dari usulan Bapak Ibu semua. Ya, ini milik Bapak Ibu semua. Ini adalah ide Bapak Ibu semua. Jadi kita semua harus bertanggung jawab atas ide yang kita usulkan. Ya, kan Ibu Bapak yang mengusulkan. Jadi kita harus bersama-sama mewujudkan. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, dilihat dari visi-misi tadi kita, visi yang sudah kita buat tadi ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini kan profil pelajar kita ya, sudah mencakup belum? Sudah? Kita ulang lagi. Misalkan berakhlak mulia, maksudnya kemana nih? Beriman. Oke. Ada ya, beriman dan bertakwa. Berprestasi, maksudnya mana nih? Kemana? Benar kreatif bisa, benar kritis bisa, mandiri bisa ya. Ya, mandiri juga bisa ya. Kemudian berbudaya, berbudaya kemana maksudnya? Berkebinekaan global bisa, gotong royong juga bisa ya. Oke. Kemudian cerdas, ya pasti ya. Kritis, kreatif bisa, mandiri juga bisa. Peduli terhadap lingkungan, terus kemana nih? Mana? Gotong royong? Ya, ya. Mandiri juga bisa ya. Ya, semoga anak-anak kita nantinya terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Betul Bapak Ibu. Kemudian sekolah kita jadi ramah lingkungan ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, visi kita itu akan terwujud apabila semuanya kita bahu-bahu bekerjasama berkolaborasi untuk mewujudkannya.
Dan cara mewujudkannya pastinya ada teknik-tekniknya, strategi-strateginya. Di antaranya di sini adalah misi yang sudah saya rangkum dari hasil turunan visi yang sudah kita buat. Yang pertama, unggul dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Yang ketiga, unggul dalam perilaku beragama. Yang keempat, unggul dalam pembentukan budaya dan karakter. Bapak Ibu, ini kan misi kita. Mungkin Bapak Ibu sudah ada strategi atau usulan Bapak Ibu agar misi ini tercapai. Yang pertama ya, unggul dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan. Unggul dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kira-kira ada yang punya usul atau gimana? Bu Hera, silakan. Calon guru penggerak, angkatan 10. Terima kasih Bapak. Bukan Bu Hera. Unggul dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan. Saya mengusulkan untuk murid kita itu unggul dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bagaimana kalau misalkan murid, pokoknya warga sekolah itu membawa tempat makan atau tempat minumnya itu dari rumah. Jadi mereka untuk jajan misal kantin itu menggunakan alat makan dan minum itu. Saya punya akronimnya dari program tersebut, yaitu Mamin Home. Tahu ya, Mamin Home karena membawa alat makan dan minum dari rumah. Biar ada gaya sedikit dari bahasa Inggris itu sedikit Bapak Ibu. Bagaimana jika seperti itu? Setiap hari yang namanya juga program ya, pasti ada proses ya untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah kita dan menjaga kesehatan juga. Karena kalau misalkan banyak sampah, lingkungan sekolah kita kan tidak nyaman juga Pak. Untuk kesehatannya juga kan lumayan tidak baik ya kalau misalkan banyak sampah. Karena walaupun tempat sampah banyak di sekolah kita, kadang kesadaran diri dari warga sekolahnya masih belum cukup gitu, masih belum baik untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu untuk mengurangi sampah. Jadi bagaimana kalau misalkan warga sekolah itu membawa alat makan dan minumnya dari rumah, namanya bawa tumbler, terus bawa tempat makannya untuk mengurangi sampah. Dan bisa juga menguntungkan untuk pedagang yang ada di sekolah. Jadi kan tadinya menggunakan styrofoam ya, beli kan, pedagang itu kan beli styrofoam, beli plastik. Kalau misalkan kita membawa alat makan dan minum dari rumah, pedagang juga akan mengurangi untuk pengeluaran styrofoam dan plastik tersebut. Seperti itu saja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Tukang Bapak Hera. Malah sudah ada akronimnya, Mamin Home. Ya, Mamin Home. Membawa alat makan dan minum dari home. Home ya. Bapak Ibu, programnya bagus ya? Bagus. Ya, luar biasa idenya, semoga bisa terrealisasi. Pak Ahmad, catat. Dan kita menjaga agar kedepannya bisa anak-anak kita membawa tumbler dari rumah ya. Tumbler rumah itu menurut saya sangat bagus sekali karena selain agar menjaga lingkungan sekolah kita, pedagang juga yang di kantin di sekolah kita untuk juga karena mengurangi pengeluaran pembiayaan plastik. Kita diuntungkan tidak terlalu banyak sampah ya. Nah, pedagang juga untung karena mengurangi pengeluaran. Anak-anak juga untung karena lebih higienis tentunya tempatnya ya, karena dibersihkan dari rumah. Ya, setuju ya Ibu ya? Setuju ya? Mamin Home dicatat. Selain besoknya bisa nggak besok? Bisa. Besok kita agenda kita sosialisasikan di grup WhatsApp bahwa kita itu ada program yang namanya Mamin Home ya. Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua, itu hanya salah satu usul saja ya. Mungkin nanti ke depannya ada lagi program-program yang lain agar misi kita itu goal ya, outputnya bagus. Yang kedua, unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Bagaimana? Ada yang punya strategi? Nah ini
pembelajarannya. Maka saya ingin mengusulkan agar mulai di kelas meningkat, bagaimana kalau kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Bapak Ibu ya. Nanti izinkan saya untuk melakukan diseminasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara membuat perangkat pembelajarannya. Begitu saja Bapak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih Bu Nis. Kita mengharapkan diseminasi pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dimulai dari pemahaman tentang diferensiasi ya, diferensiasi apa proses jenisnya, kontennya, gitu ya. Semoga bisa dijelaskan oleh Bu. Semoga nanti kita bisa tambah ilmunya dan cara perangkatnya, membuat perangkat seperti apa, modul belajar seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa, agar semua kebutuhan murid itu bisa teratasi. Karena Bapak Ibu betul sekali ya, di kelas kita sangat berdiferensiasi ya, sangat berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya jalan-jalan terus kan, mungkin ada istilahnya dari Bu tadi kan dijelaskan. Ada yang pengen gitu ya, gitu. Ada yang pengen tulis gitu, ada ya. Nah mungkin nanti di situ dijelaskan oleh tulis. Nanti kita agendakan di komplek kita, komunitas belajar kita, guru berbagi pengalaman, guru bermain, kita berdayakan situ. Nanti kita agendakan tulis di jadwal di tanggal berapa ya, agar bisa tersampaikan, agar nanti prestasi akademiknya meningkat gitu ya. Nah ini mau akademik belum nih? Ada yang usulan nih? Silakan Pak Aman nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah. Untuk nomor 2 untuk non akademik, mungkin saya coba mengusulkan anak-anak ini diadakan kegiatan ekskul ekstrakurikuler. Selama ini kan yang ada hanya pramuka ya. Kalau pramuka itu sudah masuk ke hari Selasa itu apa namanya? Bukan ekskul lagi namanya itu bukan kurikuler. Iya ya. Nah, bagaimana kalau ditambah selain pramuka, mungkin salah satunya ya, walaupun saya bukan berolahraga ya, mungkin bisa lah untuk ekskul, sepak bola, ya, mungkin bisa IT. Nah, bisa dilibatkan mungkin kegiatannya kalau nggak ada guru yang berkompeten, mungkin kita hanya mengelola saja, misalnya diambil dari alumni-alumni yang mereka mungkin punya skill untuk ekskul tersebut. Seperti itu. Nah, untuk waktunya mungkin bisa dilaksanakan sore hari, gitu kan, atau hari libur. Itu untuk semua akademik. Mudah-mudahan ketika nanti ada turnamen atau lomba-lomba macam seperti ada futsal kan, ada sepak bola mini, dia kan sudah siap, sudah ada lokasinya. Karena melihat dari Mas Bukasi itu yang kelas 3 ya, kayaknya ini cowok semua kebanyakan. Bahkan kita kalau ngobrol-ngobrol sering disebut anak STM ya, karena kelasnya dari 30 orang ya, itu 25-nya laki-laki, 5-nya hanya perempuan. Nah itu bisa, karena mereka saya lihat kalau sering istirahat tuh latihan di depan itu untuk bolanya kayaknya udah punya dasar, tinggal dipoles-poles luas gitu ya. Nah itu dimanfaatkan. Nah itu mungkin usulan dari saya, mudah-mudahan diterima. Ya kita coba lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah memberikan usulan, ditambahkan katanya ekstrakurikuler, futsal, bola ya, dan IT. Kebetulan Paman Keto kita cukup banyak ya, berarti sudah berapa? 12, komputer ada 3, 15. Nanti beli lagi di triwulan 4, triwulan 4 karena beli lagi 5. Kayaknya cukup ya buat sekolah ini ya. Karena memang ID ini tidak bisa kita beli, sangat dibutuhkan. Kelas 5 bahkan sudah AITK menggunakan. Oh iya, kelas 5 sudah menggunakan AITK-nya menggunakan modal ya, Chromebook. Jadi sama dulu ya. Nanti siap, terima kasih Paman, usulannya luar biasa. Semoga kedepannya bisa
Kemudian kumpul dalam perilaku beragama. Ada nih, mungkin apa? Liga nih, usaha kita nih beragama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk mewujudkan misi sekolah dalam poin 3 ini, yaitu unggul dalam perilaku beragama. Saya mengusulkan untuk mewujudkan anak-anak yang berakhlakul karimah itu ada pembiasaan tambahan keagamaan di sekolah. Misalkan kita murojaah di pagi hari sebelum masuk anak-anak itu, sebelum belajar murojaah yaitu surat An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Kemudian bisa melaksanakan mungkin tambahan sholat sunnah. Selain penekanan kita untuk melaksanakan sholat wajib terhadap anak-anak, mungkin ada pembiasaan sholat sunnah duha. Jadi bisa dilaksanakan tidak setiap hari, mungkin bisa dilaksanakan sepekan 2 kali, itu dari Selasa atau Jumat, atau hari apa aja lah yang bisa ditentukan sekolah mungkin. Nah, hal itu bisa menanamkan karakter pembiasaan melaksanakan sunnahnya Rasulullah, dan sehingga tertanamlah dalam diri anak-anak itu bahwa oh iya ini sunnah, jadi harus dilaksanakan. Diharapkan tidak hanya di sekolah, nanti bisa tertanam di rumah masing-masing bisa melaksanakannya. Mungkin itu saja Bapak atas masukannya, semoga bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usulan untuk membidik visi kita itu agar anak-anak itu berperilaku beragama. Yang pertama katanya ada proyek hafalan surat-surat pendek. Gimana kalau nanti ini sudah ada kajian? Karena ada usulan proyek ya. Kita buat eskul aja nanti, eskul tahfiz. Usahanya silakan eksekusi ya. Ya, nanti kita buat eskul tahfiz. Ya nanti anak-anak dari kita di pelajaran baru mungkin nanti ya, kami sudah mau bagian rapor ya. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan bisa buat ekskul tambahan, itu ekskul tahfiz adalah hafalan surat. Nah, jadi kita itu mengingat gitu ya. Kemudian seminggu berapa kali? 2 kali? Seminggu 2 kali sholat sunat duha gitu ya. Kalau tahajud malam ya. Sholat duha bisa dilakukan agar pembiasaan untuk anak kita melakukan sholat sunat ya. Setuju itu? Setuju ya. Kita siap bareng-bareng eksekusinya bareng-bareng, melakukan sosialisasi kepada wali, kepada para siswa, kepada peserta didik agar mereka mau mengikutinya ya. Kemudian unggul dalam pembentukan budaya dan karakter. Ada yang usul nggak? Ada Bu Ita lagi, maka Bu Ita. Bisa coba ya. Nah, boleh silakan Bu. Terima kasih, saya mau coba usul. Sebenarnya unggul dalam pembentukan budaya dan karakter. Budaya di Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan saya bukan orang asli dari Sunda ya, jadi bahasa saya juga beda-beda, campur sari, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jadi sangat senang sekali, misalnya dalam bentuk pensi ya, pentas seni akhir tahun. Jadi kita kenalkan budaya-budaya dari seluruh Indonesia agar anak-anak itu lebih mengenal budaya dari seluruh Indonesia, terutama kita unggulkan budaya yang dari daerah Jawa Barat ya, agar mereka tetap lestari budayanya, jangan sampai hilang gitu budaya itu. Nah, dan untuk membangun karakter ya mungkin untuk sopan santun. Anak itu sekarang kan anak itu kebanyakan di HP. Kalau kita lewat kadang-kadang dianya nggak negur, asik aja. Jadi karakter budaya itu bukan
untuk seni aja, tapi budaya itu juga sikap dan perilaku mereka gitu. Jadi bagaimana kita ya itu apa kita di sini nih sebenarnya agak berat untuk budaya, pembentukan budaya dan karakter ini harus benar-benar kerjaan. Jadi kita kenalkan. Kebetulan saya juga sudah mencoba untuk tahun ini, kebetulan ini saya kenalkan tarian dari daerah saya, dari Sumatera Barat. Anak-anak sebenarnya kurang ini Pak, kurang percaya diri di mereka nari karena memang karakter tarinya apa juga memang berbeda gitu loh Pak. Jadi saya coba, saya pelan-pelan, anaknya tadi lama-lama alhamdulillah udah mulai menyukai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Kita kebetulan katanya kita pentas nih karena Bu Ita sudah mulai memperkenalkan, karena Bu Ita dari Padang, Sumatera Barat ya, sudah memperkenalkan budaya dari sana, dan yang lain juga pasti sudah memperkenalkan juga budaya yang di Jawa Barat ya. Bapak Ibu bisa berdiri. Siap kira-kira kalau ada pentas ini? Siap ya. Kalau ini yang pasti nanti kita di lingkungan ya bisa banget ya. Nanti kita apa namanya adakan pentas ini kita siapkan karena saya lihat kemarin juga ketika di habis UTS ya ada penampilan seni Mas, ada Mabodo ada yang tadi depan itu acara tarian sais udah gitu ya kemarin bisa kita berdayakan lagi karena kemarin kan baru di tingkat sekolah kita tampilkan di kita lagi dilihat oleh Pak Wali Kuliah. Setuju Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ini isinya sudah kita bahas semua dan strategi ini sudah kita dapat gitu usulan-usulannya dari Bapak Ibu semua kita catat semua agar bisa dilaksanakan. Bapak Ibu, program yang paling baik adalah program yang dilaksanakan. Sekarang kita sudah buat program diantaranya, karena kita baru buat misi ya. Tapi kita sudah ada program yang kita tuju dan program yang paling baik adalah program yang dilaksanakan. Sehebat apapun program yang kita canangkan kalau tidak dikerjakan tidak ada apa-apanya ya. Dan cara menyelesaikannya, cara mendidiknya adalah dengan cara kolaboratif. Cara kolaborasi kita harus bersama-sama bergotong royong agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Nah, saya minta perwakilan dari ini, Wali Murid nih ya. Wali Murid itu mungkin ada usulan untuk sekolah kita agar para murid kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini ada tambahan buat kami para guru sekolah di sini agar ada apa gitu ya, agar meningkat tentunya yang sesuai dengan misi-misi kita yang sudah dicanangkan. Terima kasih. Saya perwakilan dari Wali Murid ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dengan adanya sosialisasi visi dan misi dari SDN 01 ini. Menurut saya pribadi itu memang sangat perlu disosialisasikan terhadap warga SDN 01 khususnya. Saya selaku wali murid ya yang mewakili karena ketika kita punya program itu memang harus kita sosialisasikan. Kenapa? Supaya warga di sekolah ini tahu apa tujuan atau visi-misi sekolah ini, sehingga dengan kita mensosialisasikannya pasti akan insya Allah dengan kerjasama maka program dari sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin ada beberapa tambahan saja dari saya sedikit Bapak Kepala Sekolah ya. Dari visi dan misi yang sudah kita rangkum dari awal sampai akhir ini, bagaimana kalau kita menjalankan
istilahnya satu-satu dulu gitu. Jadi jangan langsung semuanya 5 program gitu. Kita bertahap dulu. Yang mana dulu yang paling penting nih, misalnya sesuai urutan. Yang pertama ya tadi unggul dalam kebersihan, kesehatan dan lingkungan ya, dengan program membawa tumbler dan tempat makan. Nah kita bagaimana kalau kita jalankannya tahapan yang itu dulu. Kalau sudah berjalan dengan lancar, lalu kita tambah lagi program atau tahapan yang berikutnya gitu. Jadi kalau bisa jangan langsung semuanya gitu, biar ada tahapannya satu persatu. Mungkin itu saja Pak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Inu ya, wali murid kelas 1, mamanya Luna. Katanya usulannya adalah semoga bisa terlaksana baik ya, agar terlaksana dilakukan secara bertahap ya, secara terlaksana semua. Karena kalau sudah mulai baik tentunya program yang dilaksanakan dengan baik ya. Baik, apa ada usulan dari ketua komite? Cukup? Cukup ya, setuju ya, baiknya. Kita lanjut. Bapak Ibu perhatikan. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Now leave it right. Now, try again. You are now King Arthur. Now he did what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the curve. Alright, class. Let's be nice, okay? Ditertawakan karena tidak bisa membaca. Here I am, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Focus. Right, very good. Feel it. It's done. Have a look. You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. Please copy this in your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan! Can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if
Bapak Ibu, dari video ini ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran tadi? Ada? Masih pernah mengalami, terutama guru-guru kelas rendah mungkin. Ada yang mau menyimpulkan tentang video ini? Boleh? Saya pasien ini Bu sampai merinding, jujur merinding, karena saya juga pernah mengalami tadinya anak kurang percaya diri, bahkan mengalami kemudian setelah kita kasih motivasi, ternyata dia punya hal yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Dari video tersebut kita bisa pelajari ya bahwa jika kita fokus kita pasti bisa. Gitu. Untuk gurunya di situ guru tersebut memberikan motivasi kepada siswanya, kepada muridnya bahwa kamu kalau misalkan bisa fokus, kamu pasti bisa. Karena tadi kan di video tersebut muridnya itu belum belajar membaca ya, tapi karena gurunya memberikan motivasi menggunakan sihir, ceritanya sihir, ya. Tapi jadi anak tersebut termotivasi untuk terus belajar. Karena padahal sihir tersebut itu hanya ilusi, gitu ya Pak ya. Padahal sihir tersebut hanya ilusi. Guru tersebut menginginkan anak yang bisa fokus. Kalau misalkan dia bisa fokus, dia bisa belajar untuk membaca. Dan akhirnya siswa tersebut memakai garpu itu untuk menunjuk tulisan ya Pak ya. Karena anak tersebut percaya bahwa si garpu ini memiliki sihir. Ya, pas giliran lurus lagi garpunya, dia manggil gurunya. Ketakutan. Iya, ketakutan magicnya hilang. Padahal magic tersebut ada pada diri anak tersebut, bukan dari gurunya, tapi dari anaknya. Jadi kalau misalkan ini si gurunya memberikan sugesti, ya, memberikan sugesti kepada anak bahwa kamu ini bisa magic, gitu. Jadi anak tersebut menjadi percaya diri Pak, yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri untuk bisa membaca, termotivasi untuk terus belajar membaca. Meminjam buku di perpustakaan, terus membaca lagi pas giliran garpunya nggak dipakai nunjuk lagi, ternyata dia bisa gitu. Berarti bukan garpu yang memiliki sihir, bukan garpu yang memiliki magic, tapi diri anak tersebut yang memiliki magic untuk terus belajar. Terima kasih Bapak. Saya pertama melihat video ini sampai begini seperti itu, karena yang saya sebagai kepala sekolah mengharapkan Bapak Ibu semua itu menemukan cara, menemukan teknik. Ini hanya salah satu teknik ya. Ini hanya salah satu cara agar anak itu sadar bahwa dia bisa menyadarkan anak, memberikan motivasi kepada anak didik kita, kepada murid kita bahwa sebenarnya kita bisa. Itu yang menjadi PR kita. Saya pernah mengalami, saya vakum aja di SD Negeri 1, ada anak itu ada kelas 6 yang sedikit dibully karena dia kulitnya ini mungkin ya, badannya agak gede, terus kulitnya seperti saya, kulitnya agak hitam itu sering dibully, sehingga kalau bahasa orang sini mah dijatuh gitu. Kalau ada anak cowok ini kurang disukai temannya, dia tuh suka sama si suka gitu ya. Sehingga si anak ini curhat saya, dia kurang pede, bahkan sempat mau keluar dari sekolah, nggak mau belajar, nggak datang ke sekolah. Kemudian saya berikan motivasi, saya yakinkan bahwa ini tidak terjadi lagi, dan kemudian saya yakinkan bahwa dia ini mempunyai kelebihan pasti. Setiap orang mempunyai kelebihan, dan ternyata alhamdulillah saya temukan bakatnya, yaitu ternyata bakat di Polri.
dia ngaji di pondok pesantrennya Pak Imam. Kalau betul, dia ternyata jago voli. Saya tampilkan di waktu itu di acara Melinda di sekolah. Dia voli pakai sound yang disewa mungkin beda ya. Itu suaranya enak banget. Semua tertegun, semua kaget, ternyata si anak ini mempunyai kelebihan. Disitulah dia yakin, dia percaya diri, dia ceria lagi, dia gembira lagi, bermain dengan bersama teman-temannya lagi, diterima oleh teman-temannya, yakin bahwa dia bisa, dan sekarang diterima oleh teman-temannya. Bahkan waktu SMA, SMK gitu ya, dia pernah juara 3 Jabodetabek, luar biasa ya. Nah, di sini sampai lulus menikah kita komunikasi dengan saya tetap kita komunikasi. Terima kasih karena sudah memberikan motivasi kepada dia, karena dengan motivasi tersebut dia menjadi qari'ah ya, alhamdulillah. Dan saya berharap bahwa itu juga pastinya punya cara-cara yang unik, punya cara-cara tertentu agar memotivasi anak didik kita sehingga menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita menjadi satu-satunya sumber ilmu, kita ngajarin mereka berat ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya mereka itu bukan kertas putih, tapi kita hanya menebalkan saja, menebalkan bakat-bakatnya. Kita temukan bakat-bakatnya di mana dan kita dukung mereka untuk berkembang ya Bapak Ibu ya. Kalau seseorang itu hebat karena gurunya, karena diajari oleh gurunya Bapak Ibu, coba Ronaldo, Cristiano Ronaldo, begitu kencangnya larinya, driblingnya juga bagus Bapak Ibu. Kita bayangkan pelatihnya segimana ya? Yang betul Bapak Ibu, Mike Tyson tonjokannya kencang, karena sama dengan 1 ton kekuatannya. Kita bayangkan kalau yang mengajari Mike Tyson sebesar apa pukulannya, sekuat apa, betul Bapak Ibu? Nah, di situ kita belajar sebenarnya guru itu hanya menebalkan saja ya. Jadi Bapak Ibu, nah refleksi kegiatan sudah berakhir. Silakan refleksikan bagaimana kegiatan ini yang Ibu rasakan, perasaan Anda bagaimana. Siapa yang mau refleksi Bapak Ibu? Ada Paman? Ya, silakan. Terima kasih Pak Soeban sudah memberikan waktu kembali. Untuk refleksi kegiatan ini, yang pertama bagi saya pribadi, alhamdulillah. Jadi ketika sudah ada visi, berarti kita sebagai guru sudah ada tujuannya, mau bermanfaat. Yang pertama, yang kedua, dari banyak kegiatan yang kita lakukan, ternyata ya banyak trik atau cara atau metode yang harus kita kuasai supaya anak kita tercapai kecerdasannya, cita-citanya, dan visi dan misi sekolah juga terlaksana dengan sempurna yang dicita-citakan oleh kita semua, khususnya wali murid ya, anak-anak kita semua dan umumnya kita sebagai warga sekolah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Man. Tepuk tangan buat kita semua yang hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini dan semoga tentunya visi-misi kita tercapai. Untuk di tahun depan bisa lebih baik lagi. Kita kembali selalu evaluasi kegiatan kita. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang sudah saya buat mungkin pada kegiatan tadi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita langsung makan aja di belakang ya. Oh gitu. Padahal. Hah?